Bayangkan, jika selama ini kita semua hanya diberi separuh kebenaran tentang sebuah legenda yang begitu terkenal di tanah Jawa. Bagaimana jika kisah tentang selendang yang dicuri, tentang bidadari yang turun dari kahyangan dan jatuh cinta pada manusia, hanyalah cerita yang sengaja disederhanakan? Bagaimana jika ada bagian yang disembunyikan? Bagian yang terlalu berbahaya untuk diketahui banyak orang. Selama ratusan tahun, nama Dewi Nawang Wulan hanya dikenal sebagai sosok lembut, anggun, dan penuh kesabaran. Ia digambarkan sebagai bidadari yang tak berdaya ketika selendangnya hilang. Namun, apakah benar ia selemah itu? Atau justru ia sedang memainkan peran? Mengapa dalam beberapa versi kuno disebutkan bahwa cahaya turun bersama dirinya ketika ia menginjakan kaki di bumi? Mengapa aura desa tempat ia tinggal berubah menjadi lebih subur, lebih makmur, dan seolah terlindungi dari mara bahaya? Apakah itu kebetulan atau ada kekuatan besar yang sedang bekerja dalam diam? Dan yang paling menggetarkan, mengapa kisah tentang pertempuran besar di masa itu seakan menghilang dari catatan rakyat? Siapa yang menghapusnya? Siapa yang diuntungkan jika kebenaran tentang kekuatan aslinya tidak pernah terungkap? Sebelum kita menyelami rahasia yang terkubur dalam legenda ini, dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah Nusantara tidak hilang di telan waktu. Tulis di kolom komentar, legenda Jawa tak pernah padam. Karena malam ini, kita tidak hanya akan mendengar dongeng, kita akan membuka tabir yang selama ini tertutup rapat. Dan mungkin setelah ini kamu tak akan lagi memandang legenda Dewi Nawang Wulan dengan cara yang sama. Malam itu, kahyangan tidak seperti biasanya. Langit yang seharusnya bening dan tenang, mendadak bergelombang seperti permukaan air yang dilempar batu. Bintang-bintang berpendar tak stabil. Angin berdesir membawa gema yang tak pernah terdengar sebelumnya. Sebuah suara tua, berat, dan penuh pertanda. Para penghuni kahyangan terdiam. Di balairung cahaya, para penjaga langit saling bertukar pandang. Mereka merasakan sesuatu yang jarang terjadi dalam ribuan purnama. Keseimbangan mulai bergeser. Sebuah ramalan kuno kembali terucap dari kitab yang selama ini tersegel. Ketika cahaya lahir dalam sunyi dan kekuatan tumbuh tanpa mahkota, ia akan memilih turun, bukan untuk jatuh, tetapi untuk menentukan takdir. Nama yang tertera di akhir ramalan itu membuat suasana membeku. Dewi Nawang Wulan. Bukan nama asing. Bukan pula nama sembarangan. Sejak kecil, ia berbeda. Ketika bidadari lain belajar menari di antara awan, Nawang Wulan memilih menyendiri di tepian cahaya bulan. Ketika yang lain mempelajari nyanyian surgawi, ia justru menelusuri kitab-kitab tua tentang keseimbangan energi dan batas antara dunia langit dan bumi. Tak ada yang tahu sejak kapan ia mulai berlatih mengendalikan angin. Tak ada yang sadar sejak kapan ia mampu menahan getaran petir hanya dengan satu tatapan. Namun malam itu, rahasia yang selama ini tersimpan rapi mulai tercium. Cahaya di sekitar tubuhnya berdenyut lebih kuat dari biasanya. Bukan cahaya lembut seorang bidadari, melainkan pancaran energi yang padat dan terfokus, seperti pendekar yang menahan jurus pamungkasnya. Seorang penjaga langit berbisik pelan. Jika ia memilih turun ke bumi, dunia manusia tak akan pernah sama. Karena di saat yang sama, jauh di tanah Jawa, seorang raja tengah melakukan ritual terlarang. Asap hitam membumbung menembus lapisan langit. Ambisinya menantang kehayanan. Dan semesta menjawabnya. Di balkon cahaya, Nawang Wulan berdiri memandangi bumi yang berputar tenang di kejauhan. Tatapannya bukan tatapan ragu.
Bukan pula tatapan penasaran. Itu adalah tatapan seseorang yang telah memutuskan. Malam itu, langit berguncang bukan karena ancaman dari bumi, melainkan karena seorang bidadari memilih untuk turun. Bukan sebagai korban takdir, tetapi sebagai penentu arah sejarah. Di antara gemerlap cahaya kahayangan, ada satu sudut yang jarang disinggahi. Sebuah taman sunyi di tepi lengkung bulan, tempat embun tak pernah jatuh dan angin berputar tanpa suara. Di sanalah Dewi Nawangwulan menghabiskan waktunya. Bukan untuk menari, bukan untuk bernyanyi, melainkan untuk berlatih. Tak seorang pun benar-benar tahu kapan ia mulai berubah. Sejak kecil, auranya sudah berbeda. Jika bidadari lain memancarkan cahaya lembut seperti fajar, cahaya Nawangwulan lebih dalam. Tenang, tetapi menyimpan tekanan seperti lautan sebelum badai. Ia sering menutup mata berjam-jam, mengatur nafas, merasakan aliran energi yang menghubungkan langit dan bumi. Dari situlah semuanya bermula. Ia mempelajari kitab-kitab tua yang bahkan jarang disentuh para penjaga kahayangan. Kitab tentang keseimbangan semesta, tentang retakan tipis antara dua dunia, tentang kekuatan yang hanya muncul ketika cahaya dan kehendak menyatu. Setiap malam, saat kahayangan terlelap dalam damai, ia berdiri di tengah lingkaran cahaya dan mulai berlatih. Tangannya bergerak perlahan. Udara di sekitarnya bergetar. Awan yang semula diam berputar mengikuti irama nafasnya. Ia belajar mengendalikan angin, bukan dengan amarah, melainkan dengan kendali penuh. Ia belajar meredam getaran petir, bukan dengan kekuatan kasar, melainkan dengan ketenangan mutlak. Bahkan, sinar bulan pun pernah meredup sesaat ketika ia memusatkan tenaga dalamnya. Namun, semua itu dilakukan dalam diam. Mengapa ia berlatih seolah-olah sedang mempersiapkan perang? Ada bisikan yang hanya ia dengar, getaran halus dari bumi yang memanggilnya, sebuah pertanda bahwa keseimbangan mulai goyah, bahwa seseorang di dunia manusia tengah mencoba meraih kekuatan yang bukan haknya. Dan Nawangwulan tahu, jika waktu itu tiba, kahayangan mungkin akan memilih mengirim pasukan. Tapi ia tidak ingin perang besar terjadi. Ia ingin turun seorang diri, mengakhiri sebelum semuanya membesar. Di sudut taman sunyi itu, ia menggenggam cahaya hingga berubah menjadi pusaran energi padat. Untuk sesaat, auranya berubah drastis. Tajam, kokoh, tak tergoyahkan. Bukan lagi sekedar bidadari, melainkan pendekar. Namun, ketika langkah-langkah lembut para bidadari lain terdengar mendekat, ia kembali menjadi sosok yang anggun dan bersahaja. Senyumnya lembut, gerakannya tenang. Tak ada yang menyadari bahwa di balik kelembutan itu tersembunyi kekuatan yang jika dilepaskan sepenuhnya, mampu mengguncangkan dua dunia sekaligus. Dan latihan itu belum selesai. Getaran itu semakin jelas. Bukan sekadar bisikan halus dari bumi, melainkan gelombang energi gelap yang mulai menembus lapisan langit. Dari kejauhan, Dewi Nawangwulan dapat merasakannya. Sebuah ambisi besar yang dibungkus mantra terlarang. Di tanah Jawa, seorang raja tengah melakukan ritual yang tak pernah diajarkan oleh para leluhur bijak. Ia mengumpulkan pusaka, menyatukan kitab hitam, dan memanggil kekuatan dari dimensi yang tak seharusnya disentuh manusia. Tujuannya satu, menjadi penguasa bukan hanya di bumi, tetapi juga menantang langit. Setiap malam, asap hitam dari ritual itu menjulang tinggi, menembus awan, menyisakan retakan kecil dalam keseimbangan semesta. Retakan yang bagi makhluk biasa tak terlihat, namun bagi Nawangwulan terasa seperti luka. Balairung Kahyangan mulai resah. Para penjaga mengusulkan pengiriman pasukan cahaya. Sebagian mengusulkan penguncian dimensi
agar manusia tak bisa lagi menjangkau energi langit. Namun, Nawang Wulan berdiri tenang. Jika pasukan turun, ucapnya lirih, perang akan pecah, bumi akan menjadi korban. Tatapannya tajam namun penuh kendali. Ia tidak ingin bumi hancur oleh benturan dua kekuatan besar. Ia tahu satu hal yang tidak banyak disadari para penghuni Kahyangan. Ambisi raja itu belum sempurna. Ia masih bisa dihentikan. Dari dekat. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Ia memilih turun seorang diri. Bukan sebagai panglima perang, bukan membawa pasukan, melainkan menyamar, menyusup, mengamati, dan menghentikan dari dalam. Namun turun ke bumi bukan perkara sederhana. Untuk memasuki dunia manusia sepenuhnya, ia harus melepaskan sebagian segel kekuatannya. Ia harus menerima batasan Ragavana. Dan yang paling beresiko, ia harus menanggung konsekuensi jika identitasnya terbongkar. Sebelum keberangkatannya, ia berdiri di tepi langit, memandang tanah Jawa yang tampak tenang dari kejauhan. Sawah hijau, sungai berkelok, gunung menjulang anggun. Tak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan itu, bahaya sedang tumbuh perlahan. Cahaya di sekeliling tubuhnya meredup, menyatu menjadi selendang tipis berkilau. Media yang menyimpan inti kekuatannya. Selama selendang itu bersamanya, ia tetap terhubung dengan Kahyangan. Namun begitu ia menapakkan kaki di bumi, takdir mulai bergerak. Ia tidak turun karena tersesat. Ia tidak jatuh karena kecelakaan. Ia datang membawa misi rahasia. Dan dunia manusia belum siap menyadarinya. Fajar baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon ketika 7 cahaya turun perlahan di tepi sebuah telaga sunyi di tanah Jawa. Kabut tipis menggantung di atas permukaan air, memantulkan warna keemasan dari langit pagi. Di tempat itulah Dewi Nawang Wulan dan para bidadari lain menapakkan kaki untuk pertama kalinya di bumi. Air telaga bergetar halus saat mereka menyentuhnya. Namun berbeda dengan yang lain, tatapan Nawang Wulan tidak sekadar menikmati keindahan alam. Ia mengamati, merasakan, mengukur denyut energi tanah yang dipijaknya. Ada sesuatu yang bergetar samar, energi gelap yang pernah ia rasakan dari Kahyangan. Ia tahu, ia telah tiba di wilayah yang tepat. Selendang bercahayanya ia letakkan perlahan di rerumputan. Kain itu bukan sekadar pakaian. Di dalamnya tersimpan inti kekuatannya, penghubung antara dirinya dan langit. Tanpa itu, ia akan menjadi seperti manusia biasa. Namun hari itu, sebuah langkah lain mendekat. Di balik semak-semak, seorang pemuda tengah berburu. Dialah Jaka Tarub. Nafasnya tertahan saat melihat cahaya-cahaya indah turun dari langit. Matanya tak berkedip. Ia terpaku antara takut dan kagum. Saat para bidadari terhanyut dalam tawa dan percikan air, pandangan Jaka Tarub tertuju pada satu selendang yang tergeletak paling dekat dengannya. Selendang yang memancarkan cahaya paling lembut, namun paling dalam. Tangannya gemetar ketika menyentuhnya. Begitu kain itu terangkat, cahaya di sekitar Nawang Wulan berdenyut pelan, lalu meredup. Apakah itu kebetulan? Ataukah memang bagian dari rencana? Beberapa versi legenda mengatakan Jaka Tarub mencuri karena tergoda. Namun ada yang lebih aneh. Mengapa Nawang Wulan yang mampu merasakan getaran sekecil apapun di langit tidak menyadari langkah manusia mendekat? Mengapa ia membiarkan selendangnya berada paling dekat dengan semak tempat pemuda itu bersembunyi? Ketika para bidadari kembali hendak terbang, satu jeritan kecil memecah pagi. Nawang Wulan berdiri terdiam. Keenam saudarinya telah melesat ke langit. Ia mencoba meraih cahaya, namun tidak ada yang menyahut. Tatapannya menyapu sekitar. Ia tahu selendangnya hilang. Namun tidak ada kepanikan di wajahnya. Hanya keheningan panjang dan keputusan.
Di balik pepohonan, Jaka Tarub memandangi selendang yang kini tersembunyi dalam pelukannya. Ia tak sadar bahwa takdir sedang berputar di sekelilingnya. Dan Nawang Wulan, yang kini tampak rapuh di mata manusia, melangkah pelan menuju kehidupan baru. Bukan sebagai korban kehilangan, melainkan sebagai penjaga yang memilih untuk tinggal. Hari-hari pertama setelah kehilangan selendangnya terasa seperti babak baru dalam kehidupan Dewi Nawang Wulan. Ia tinggal di rumah sederhana milik Jaka Tarub, di sebuah desa yang dikelilingi sawah hijau dan hutan lebat. Dari luar, semuanya tampak seperti kisah yang lembut. Bidadari yang tak bisa kembali ke langit, lalu menerima takdirnya sebagai istri seorang pemuda desa. Namun di balik tatapan sendunya, ada sesuatu yang tak pernah padam. Setiap pagi, Nawang Wulan menjalani perannya dengan sempurna. Ia menimba air, menanak nasi, dan menyapu halaman seperti perempuan desa lainnya. Warga mulai berbisik tentang keberuntungannya. Sejak ia tinggal di sana, padi tumbuh lebih subur, air sumur tak pernah surut, penyakit jarang datang. Kebetulan? Atau ada tangan tak terlihat yang menjaga keseimbangan. Setiap malam saat Jaka Tarub terlelap, Nawang Wulan duduk bersila di dekat dapur yang telah padam apinya. Nafasnya teratur. Tangannya membentuk lingkaran kecil di udara. Tanah di bawah rumah bergetar lembut. Nyaris tak terasa, namun cukup untuk meredam gelombang energi gelap yang mulai merambat dari arah istana. Ia belum kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Selendang memang kunci utama, tetapi inti tenaga dalamnya tetap hidup. Ia hanya menyegelnya, membatasi pancaran agar tidak terdeteksi oleh pihak yang sedang ia awasi. Namun satu hal yang tak ia perhitungkan adalah rasa. Jaka Tarub dengan segala kesederhanaannya memperlakukannya dengan tulus. Tidak seperti raja yang haus kuasa. Tidak seperti manusia-manusia yang ia amati dari kejauhan. Ada ketulusan yang membuat dinding pertahanannya perlahan retak. Apakah ia mulai benar-benar mencintai? Atau perasaan itu hanya bagian dari strategi agar tetap dekat dengan pusat ancaman? Beberapa kali saat angin malam berhembus pelan, ia menatap wajah suaminya yang tertidur. Ada getaran asing di dadanya. Bukan energi, bukan kekuatan. Sesuatu yang lebih rapuh dan lebih berbahaya. Karena semakin dalam ia terikat, semakin sulit baginya untuk pergi ketika waktunya tiba. Sementara itu, di kejauhan, sang raja mulai merasakan gangguan dalam ritualnya. Energi yang ia kumpulkan seperti tertahan oleh dinding tak kasat mata. Ia murka. Ia tahu ada kekuatan lain yang bermain. Dan ia mulai mencari sumbernya. Di tengah ketenangan desa, badai sedang disiapkan. Dan Nawang Wulan tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Tetap menjadi istri yang penuh cinta, atau kembali menjadi pendekar yang menyelesaikan misinya. Cinta atau strategi? Atau mungkin keduanya akan saling menghancurkan. Di mata warga desa, Dewi Nawang Wulan hanyalah istri yang terampil dan penuh berkah. Setiap pagi, asap tipis mengepul dari dapurnya, membawa aroma nasi yang harum dan menenangkan. Tak pernah terdengar keluhan, tak pernah terlihat kekurangan. Namun ada satu hal yang membuat Jaka Tarub diam-diam heran. Persediaan padi mereka tak pernah cepat habis. Suatu hari, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Nawang Wulan hanya mengambil segenggam kecil beras dari lumbung. Bahkan nyaris seperti hanya sebutir padi yang disentuhnya. Tapi ketika nasi matang dan tutup kukusan dibuka, isinya cukup untuk 2 orang, bahkan lebih. Bagaimana mungkin? Gumamnya dalam hati. Nawang Wulan hanya tersenyum lembut. Yang tidak diketahui siapapun, dapur itu bukan sekedar tempat memasak. Di sanalah ia menenun keseimbangan energi bumi setiap malam. Api yang ia nyalakan bukan hanya membakar kayu, tetapi juga menjadi medium untuk mengatur aliran tenaga alam di sekitarnya.
Setiap butir padi yang disentuhnya bukan sekedar bahan makanan. Ia menyelaraskan inti kehidupan di dalamnya, melipat gandakan energi yang tersembunyi. Itulah sebabnya hasilnya selalu cukup. Namun kekuatannya tidak berhenti di sana. Ketika ia mengaduk nasi, gerakannya membentuk pola tertentu. Pola yang diam-diam menciptakan perisai tak kasat mata di sekitar desa. Hama enggan mendekat, tanaman tumbuh lebih hijau, bahkan udara terasa lebih sejuk. Ia menjaga desa dari balik dapur sederhana. Di kejauhan, sang raja yang tengah memburu kekuatan langit mulai merasakan hambatan. Ritualnya sering gagal di tahap akhir. Energi yang ia panggil seperti tersedot entah kemana. Ia murka. Cari sumbernya, perintahnya pada para pengikutnya. Sementara itu, di dapur kecil itu, Nawang Wulan menutup mata. Ia merasakan gelombang hitam yang mencoba menembus wilayah desa. Api di tungku tiba-tiba membesar tanpa disentuh. Bayangan di dinding bergerak aneh. Dengan satu tarikan nafas dalam, ia menekan gelombang itu kembali. Namun semakin sering ia menggunakan tenaga dalamnya, semakin besar risiko identitasnya terendus. Dan di dalam rumahnya sendiri, rasa penasaran mulai tumbuh. Jaka Tarub tak lagi sekedar heran, ia mulai curiga. Ada rahasia di balik dapur itu. Ada sesuatu yang tak pernah ia pahami. Dan rasa penasaran seringkali menjadi awal dari bencana. Sementara desa menikmati berkah tanpa mengetahui siapa penjaganya, badai perlahan mendekat. Rahasia di balik dapur itu tak akan selamanya tersembunyi. Di balik tembok tinggi istana, sang penguasa tanah Jawa duduk bersila di tengah lingkaran api hitam. Wajahnya pucat, namun matanya menyala penuh ambisi. Dialah Raja Tanah Jawa, sosok yang tak puas hanya memerintah manusia. Ia ingin menaklukkan langit. Ritual demi ritual telah ia lakukan. Kitab-kitab kuno dibuka paksa, mantra terlarang dilafalkan tanpa jeda. Namun, akhir-akhir ini, setiap puncak kekuatannya selalu gagal tercapai. Energi yang ia kumpulkan seperti ditahan oleh dinding tak terlihat. Suatu malam saat asap hitam membumbung tinggi, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Di antara pusaran energi gelapnya, ada aroma lain. Halus, bersih, namun sangat kuat. Bukan energi manusia, bukan pula sepenuhnya langit. Itu adalah kekuatan yang tersembunyi dan menantangnya. Raja membuka mata. Tanah di bawahnya retak tipis. Ada penjaga di bumi ini. Desisnya pelan. Dan ia berani menghalangi jalanku. Ia berdiri dan mengangkat tangannya. Api hitam membentuk bayangan peta wilayah. Di satu titik kecil, cahaya samar terlihat, berkedip pelan namun stabil. Sebuah desa kecil. Temukan sumber cahaya itu. Perintahnya kepada para pengikut setianya. Jika ia manusia, tangkap. Jika ia bukan manusia, hancurkan. Sementara itu, di desa yang damai, Dewi Nawang Wulan sedang berdiri di depan rumahnya. Angin sore bertiup lembut, tetapi matanya menatap jauh ke arah pegunungan tempat istana berdiri. Ia merasakan getaran yang sama. Gelombang pencarian. Energi gelap mulai menyebar seperti asap tipis, menyusup melalui akar pohon dan aliran sungai. Binatang hutan menjadi gelisah. Burung-burung terbang rendah seolah menghindari sesuatu yang tak terlihat. Jaka Tarub tak menyadari apapun. Baginya, hari itu seperti biasa. Namun Nawang Wulan tahu, permainan telah berubah. Ia tak lagi sekadar mengawasi. Kini, ia sedang diburu. Malam itu saat desa terlelap, bayangan-bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Mereka bukan pasukan biasa, melainkan prajurit ritual, manusia yang tubuhnya telah diikat oleh energi hitam sang raja. Tanah bergetar pelan saat mereka melangkah. Di dapur kecilnya, api tungku tiba-tiba menyala tinggi tanpa disentuh. Nawang Wulan membuka mata dari meditasinya. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Akhirnya, bisiknya lirih. Ia tahu, jika ia melepaskan seluruh kekuatannya sekarang, identitasnya akan terbuka.
Namun jika ia menahan diri terlalu lama, desa ini akan menjadi korban. Di kejauhan, sang raja tersenyum tipis di singgasananya. Ia telah mencium aroma kekuatan itu, dan ia tak akan berhenti sampai sumbernya berada di hadapannya. Badai yang selama ini hanya berupa getaran, kini mulai menampakkan wujudnya. Rasa penasaran seringkali lebih berbahaya daripada musuh yang terlihat. Sejak beberapa waktu terakhir, Jaka Tarub tak bisa mengusir keganjilan dari pikirannya. Tentang beras yang tak pernah habis, tentang cahaya samar di dapur setiap tengah malam, tentang tatapan istrinya, Dewi Nawangwulan, yang terkadang terasa begitu jauh, seolah menyimpan dunia yang tak bisa ia sentuh. Ia mencintainya, itu pasti. Namun cinta tanpa pemahaman perlahan berubah menjadi kegelisahan. Suatu siang ketika Nawangwulan pergi ke sungai, Jaka Tarub berdiri lama di depan lumbung padi. Ingatannya kembali pada satu tempat yang tak pernah disentuh istrinya. Sebuah sudut tersembunyi di balik anyaman bambu. Tempat ia dulu menyembunyikan selendang bercahaya itu. Ia bersumpah tak akan pernah membukanya lagi. Namun hari itu, tangannya bergerak sendiri. Lumbung kayu berderit pelan saat dibuka. Debu tipis beterbangan. Dan di sana, terlipat rapi, masih tersimpan selendang bercahaya yang dahulu ia ambil di tepi telaga. Cahaya itu masih hidup. Begitu kain itu tersentuh udara, getaran halus menjalar ke seluruh ruangan. Angin mendadak berputar di dalam rumah. Atap berderak. Seakan-akan sesuatu yang tertidur lama baru saja dibangunkan. Di tepi sungai, Nawangwulan terdiam. Air yang mengalir di hadapannya mendadak bergetar. Pantulan wajahnya berubah samar, seolah menyatu dengan cahaya yang memanggilnya dari kejauhan. Ia tahu, rahasia itu telah terbuka. Ia tidak berlari, ia tidak panik. Ia hanya menutup mata, menarik napas panjang, dan menerima kenyataan yang sejak awal ia sadari bisa terjadi. Ketika ia melangkah masuk ke rumah, Jaka Tarub berdiri kaku dengan selendangnya di tangan. Wajahnya campur aduk antara rasa bersalah dan ketakutan. Nawang, ini? Apa sebenarnya semua ini? Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Cahaya dari selendang itu melesat lembut menuju tubuhnya. Menyatu, menghidupkan kembali segel kekuatan yang selama ini ia tahan. Udara di sekelilingnya berubah berat. Lantai rumah bergetar tipis. Tatapan matanya berubah, bukan lagi lembut seperti biasanya, melainkan tajam, dalam dan bercahaya seperti bulan purnama yang tak tertutup awan. Jaka Tarub mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa perempuan yang ia cintai bukan sekadar manusia biasa. Namun yang lebih menyakitkan dari terbongkarnya rahasia itu bukanlah ketakutan, melainkan kenyataan bahwa kepercayaan telah retak. Maafkan aku. Suara Jaka Tarub bergetar. Nawangwulan menatapnya lama. Ada kesedihan di sana, tetapi juga penerimaan. Ia tahu rasa penasaran manusia adalah bagian dari sifat alami. Ia tidak marah. Namun, konsekuensinya tak bisa dihindari. Di kejauhan energi gelap yang memburu kekuatannya, tiba-tiba menemukan jejak yang jelas. Cahaya yang kini tak lagi tersegel memancar seperti obor di malam pekat. Sang raja merasakannya, dan ia tersenyum. Pengkhianatan itu tidak disengaja, namun dampaknya akan mengguncangkan seluruh desa. Rumah kayu itu masih bergetar halus ketika cahaya dari selendang sepenuhnya menyatu dengan tubuh Dewi Nawangwulan. Udara di dalam ruangan terasa lebih padat, seolah setiap partikel sedang menahan napas. Di hadapan Jaka Tarub, sosok yang selama ini ia kenal sebagai istri yang lembut, kini berdiri dengan aura berbeda. Rambutnya berkilau diterpa cahaya tak kasat mata. Sorot matanya dalam, seperti menyimpan langit malam lengkap dengan bintang-bintangnya. Ia tidak meninggi, tidak menganjam, namun kekuatannya terasa. Siapa sebenarnya dirimu? Suara Jaka Tarub nyaris tak terdengar. Nawangwulan menatapnya lama. Di antara mereka,
bukan hanya rahasia yang terbuka, tetapi juga jarak yang selama ini tak terlihat. Aku tidak pernah benar-benar kehilangan kekuatanku. Ucapnya tenang. Aku hanya menyegelnya. Ia melangkah keluar rumah. Tanah di bawah kakinya merespons. Rumput merunduk halus, seolah memberi jalan. Angin yang tadinya tenang kini berputar perlahan mengelilinginya. Aku bukan turun karena takdir yang salah. Lanjutnya lirih. Aku datang karena pilihan. Jaka Tarub terdiam. Semua kepingan yang selama ini terasa janggal mulai menyatu. Beras yang tak habis, desa yang selalu terlindungi. Malam-malam sunyi yang terasa berbeda. Nawang Wulan menengadah ke langit. Aku adalah penjaga gerbang antara langit dan bumi. Ketika keseimbangan terganggu, aku ditugaskan untuk memastikan dunia manusia tidak hancur oleh ambisi. Kata-katanya tidak diucapkan dengan kesombongan. Justru ada beban di dalamnya. Tugas itu bukan kehormatan, melainkan pengorbanan. Di kejauhan, langit mendadak bergemuruh. Awan bergerak cepat, meski angin desa masih terasa lembut. Itu bukan badai biasa. Itu reaksi dari dua kekuatan yang kini saling mengenali. Raja itu telah menemukan jejakku. Katanya pelan. Lalu, apa yang akan terjadi? Nawang Wulan memejamkan mata sejenak. Dalam kesadarannya, ia melihat gelombang hitam bergerak menuju desa. Waktu mereka tidak banyak. Aku harus berhenti bersembunyi. Cahaya di sekeliling tubuhnya kini tak lagi samar. Ia berdiri bukan sebagai istri, bukan sebagai bidadari yang terjebak, melainkan sebagai pendekar sakti yang selama ini menahan diri. Namun ada satu hal yang membuat suaranya bergetar tipis. Aku berharap kau tak perlu melihat sisi ini dariku. Karena ketika identitas terungkap sepenuhnya, tak ada lagi jalan kembali ke kehidupan sederhana yang pernah mereka miliki. Dan malam itu bukan hanya seorang raja yang menyadari siapa dirinya sebenarnya. Seluruh semesta ikut menyaksikan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit di atas desa berubah kelam. Bukan karena awan hujan, melainkan karena pusaran energi hitam yang menggantung seperti bayangan raksasa. Angin berembus tidak wajar, dingin, berat, membawa aroma asap dan tanah terbakar. Di dalam rumah kayu itu, Jaka Tarub berdiri gelisah. Ia bisa merasakan perubahan di udara, meski tak memahami sepenuhnya apa yang akan datang. Sementara itu, Dewi Nawang Wulan berdiri di halaman. Wajahnya tenang, namun matanya menatap lurus ke arah hutan gelap di ujung desa. Mereka sudah dekat, ucapnya lirih. Dan benar saja, dari balik pepohonan, bayangan-bayangan bergerak cepat. Puluhan prajurit muncul dengan tubuh dibalut aura hitam. Mata mereka kosong, langkah mereka serentak seperti boneka yang digerakkan kekuatan tak terlihat. Di tangan mereka, tombak dan pedang berlapis mantra terlarang berkilat samar. Tanah bergetar setiap kali mereka melangkah. Tanpa aba-aba, serangan dimulai. Anak panah hitam melesat ke udara, membakar atap-atap rumah dengan api yang tidak biasa. Api yang sulit dipadamkan air biasa. Jeritan warga memecah kesunyian malam. Anak-anak menangis. Para lelaki desa mencoba melawan dengan alat seadanya, namun satu persatu terpental oleh kekuatan yang tak mereka pahami. Jaka Tarub menggenggam parang, berdiri di depan rumahnya. "Aku tak akan membiarkan mereka menyentuhmu," serunya. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, gelombang energi menghantamnya. Tubuhnya terlempar beberapa langkah, nafasnya tercekak. Ia bukan pengecut, tetapi musuh yang datang bukan sekadar manusia. Di tengah kobaran api dan kepanikan, Nawang Wulan melangkah maju. Ia mengangkat tangan kanannya perlahan, angin yang tadinya liar mendadak berhenti. Dalam satu tarikan nafas panjang,
Cahaya memancar dari tubuhnya. Bukan menyilaukan, tetapi padat dan menekan. Tanah yang terbakar meredup, api yang berkobar mengecil seolah kehilangan bahan bakarnya. Para prajurit berhenti. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan perlawanan yang setara. Salah satu dari mereka menerjang dengan tombak hitam. Dalam sekejap, Nawang Wulan memutar tubuhnya, tanpa menyentuh, tombak itu hancur menjadi serpihan abu. Prajurit itu terpental jauh, aura hitamnya pecah seperti kaca retak. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Gelombang demi gelombang datang. Desa mulai runtuh, jeritan kembali terdengar. Di kejauhan, di dalam istana, sang raja tersenyum puas merasakan perlawanan itu. Akhirnya kau menunjukkan dirimu, bisiknya. Kembali di medan desa, cahaya dan kegelapan kini benar-benar bertemu. Nawang Wulan tahu satu hal, jika ia menahan diri, desa ini akan musnah. Tapi jika ia melepaskan seluruh kekuatannya, identitasnya tak akan bisa lagi disembunyikan dari seluruh dunia. Angin kembali berputar, lebih kuat dari sebelumnya. Dan malam itu, tanah Jawa menjadi saksi bahwa peperangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Api masih menyala di beberapa sudut desa. Asap membubung tinggi, bercampur dengan aura hitam yang menyelimuti langit. Jeritan warga perlahan mereda, digantikan oleh dentuman energi yang saling bertabrakan. Di tengah kekacauan itu, Dewi Nawang Wulan berdiri tegak. Tak lagi bersembunyi, tak lagi menahan diri. Selendang bercahaya yang kini menyatu di punggungnya bergetar lembut, memancarkan sinar keperakan yang semakin terang setiap detiknya. Rambutnya berkibar bukan karena angin biasa, melainkan karena pusaran tenaga dalam yang mengelilinginya. Puluhan prajurit ritual kembali menyerbu serempak. Kali ini, Nawang Wulan tidak hanya bertahan. Ia melangkah maju. Satu gerakan tangannya membentuk lingkaran cahaya di udara. Lingkaran itu melebar, berubah menjadi gelombang yang menyapu ke depan. Dalam sekejap, pasukan terdepan terpental seperti daun diterpa badai. Aura hitam yang membungkus tubuh mereka terkelupas, menguap seperti asap tersentuh matahari pagi. Tanah di bawah kakinya retak, bukan karena hancur, tetapi karena energi yang terlalu padat menekan permukaan bumi. Jaka Tarub yang bangkit dengan susah payah, menyaksikan pemandangan itu dengan mata membelalak. Ia tak lagi melihat istrinya sebagai perempuan desa. Ia melihat sosok yang berdiri di antara kehancuran dan keselamatan. Seekor bayangan besar melompat dari atas atap yang terbakar. Makhluk ritual yang lebih kuat dari prajurit biasa. Tubuhnya tinggi, berselimut api hitam, matanya merah menyala. Makhluk itu mengaum dan menghantamkan tinju ke tanah, menciptakan gelombang kejut yang memecah rumah-rumah di sekitarnya. Namun, Nawang Wulan tidak bergeming. Ia menutup mata sejenak. Dalam keheningan sepersekian detik itu, ia membuka segel terakhir dalam dirinya. Cahaya yang keluar kali ini berbeda. Bukan lagi sekadar terang, melainkan tekanan murni, energi yang membuat udara bergetar hebat. Langit yang semula gelap tersibak, memperlihatkan bulan yang bersinar penuh. Ketika ia membuka mata, pupilnya memantulkan cahaya bulan. Makhluk itu menyerang. Dalam satu gerakan cepat, Nawang Wulan mengangkat tangan kirinya dan menahan pukulan raksasa itu tanpa menyentuhnya. Energi mereka bertabrakan di udara, menciptakan ledakan suara yang mengguncang desa. Dengan putalan tubuh yang anggun namun penuh tenaga, ia melepaskan dorongan balik. Makhluk itu terhempas jauh, tubuhnya pecah menjadi serpihan asap hitam yang langsung lenyap. Keheningan sesaat menyelimuti medan. Para prajurit yang tersisa mundur, ragu untuk mendekat. Aura yang terpancar darinya kini bukan hanya cahaya, melainkan wibawa seorang penjaga semesta. Namun, di balik kekuatan yang luar biasa itu, ada harga yang harus dibayar.
Semakin besar energi yang ia lepaskan, semakin kuat pula jejaknya terasa hingga ke istana. Dan di singgasananya, sang raja berdiri perlahan. Ia tak lagi bersenyum. Ia murka. Karena kini ia tahu pasti, musuh yang ia hadapi bukan sekadar penjaga biasa, melainkan pendekar sakti yang selama ini sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dan pertempuran berikutnya tak akan bisa dihindari lagi. Langit terbelah oleh kilatan cahaya dan bayangan gelap yang saling menekan. Desa yang porak-poranda kini menjadi medan sunyi. Bukan karena aman, tetapi karena semua makhluk hidup menahan napas. Di ujung jalan tanah yang retak, sosok itu muncul dari pusaran asap hitam. Dialah Raja Tanah Jawa. Jubahnya berkibar meski angin telah berhenti. Di telapak tangannya, api hitam berdenyut seperti jantung yang marah. Matanya menatap lurus pada Dewi Nawang Wulan, bukan dengan ragu, melainkan dengan pengakuan. Jadi kau akhirnya menunjukkan wujud aslimu. Suaranya berat, menggema di antara puing rumah. Nawang Wulan melangkah maju, selendangnya berpendar lembut, namun tekanannya terasa hingga ke akar pohon. Ambisimu telah melampaui batas, keseimbangan harus dipulihkan. Raja tertawa pendek. Keseimbangan? Aku hanya mengambil apa yang bisa diraih. Jika langit memiliki kekuatan, mengapa manusia tak boleh memilikinya? Tanpa aba-aba, ia menghentakkan tongkat hitamnya ke tanah. Gelombang kegelapan menyapu ke depan seperti ombak raksasa. Tanah terangkat, batu-batu melayang. Dalam sepersekian detik, Nawang Wulan mengangkat kedua tangannya. Cahaya keperakan membentuk kubah pelindung, menahan hantaman itu dengan dentuman yang memekakan telinga. Benturan pertama mengguncang desa. Jaka Tarub yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terduduk, tubuhnya gemetar. Ia sadar, ini bukan lagi pertempuran manusia. Ini adalah pertarungan dua kehendak yang menentukan nasib bumi. Raja melesat maju, gerakannya secepat bayangan. Api hitam berubah menjadi pedang panjang yang menyambar udara. Tebasan demi tebasan menghantam cahaya Nawang Wulan, memercikan serpihan energi yang membakar tanah. Namun, Nawang Wulan tidak menyerang sembarangan. Ia menunggu celah. Saat pedang gelap itu turun untuk ketiga kalinya, ia memutar tubuhnya, membiarkan tebasan meleset, lalu menyentuhkan dua jari ke udara. Cahaya bulan memadat di ujung jemarinya, membentuk bilah tipis yang bersinar lembut namun tajam. Benturan kedua terjadi. Cahaya dan gelap saling menggerus. Langit di atas mereka berputar. Awan tersedot ke pusat pusaran. Bulan memancarkan sinar lebih terang dari biasanya, seolah menyaksikan pertarungan itu dengan hikmat. Raja meraung marah dan membuka segel terakhir kekuatannya. Tubuhnya diselimuti bayangan raksasa yang menjulang seperti makhluk purba. Energi hitamnya melonjak, menekan cahaya di sekitarnya. Tanah mulai retak lebih dalam. Nawang Wulan menutup mata sejenak. Ia tahu, jika duel ini berlarut, desa akan musnah sepenuhnya. Ia tak bisa lagi menahan. Perlahan, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Cahaya purnama, langit ketujuh. Suara itu tidak keras, namun menggema hingga ke batas dimensi. Sinar bulan menembus pusaran awan, turun seperti tiang cahaya yang menyatu dengan tubuhnya. Energinya berubah, lebih murni, lebih padat, lebih sunyi, namun mematikan. Dengan satu dorongan ke depan, cahaya itu meledak. Bukan ledakan api, bukan ledakan suara, melainkan gelombang terang yang menyapu kegelapan tanpa sisa. Bayangan raksasa sang raja retak, pecah seperti kaca tersiram cahaya. Api hitamnya padam. Tubuhnya terlempar jauh dan menghantam tanah dengan dentuman terakhir. Keheningan menyelimuti desa. Langit perlahan kembali jernih. Namun di tengah cahaya yang meredup, Nawang Wulan berdiri diam. Napasnya berat. Ia menang. Tetapi kemenangan itu memiliki harga yang belum sepenuhnya terungkap. Keheningan setelah ledakan cahaya terasa lebih berat daripada dentuman pertempuran itu sendiri.
Debu perlahan turun, menyelimuti puing-puing desa yang hangus sebagian. Langit kembali jernih. Bulan bersinar pucat seolah lelah menyaksikan duel yang mengguncang dua dunia. Di tanah yang retak, tubuh Raja Tanah Jawa terbaring tak berdaya. Aura hitam yang tadi menyelimutinya telah lenyap, seperti asap yang tersapu angin. Ambisinya runtuh bersama kekuatan terlarang yang ia banggakan. Namun kemenangan itu tidak menghadirkan sorak-sorai. Dewi Nawang Wulan berdiri diam di tengah medan. Cahaya di sekeliling tubuhnya perlahan meredup. Selendang di punggungnya kembali menjadi kilau lembut, bukan lagi pusaran energi yang menggetarkan bumi. Ia menatap desa. Sebagian rumah rusak, beberapa pohon tumbang. Warga perlahan keluar dari persembunyian, wajah mereka campur aduk antara takut dan kagum. Mereka kini tahu, perempuan yang selama ini mereka anggap biasa, bukanlah manusia biasa. Jaka Tarub melangkah mendekat dengan langkah berat. Matanya merah, bukan karena luka, melainkan karena kesadaran yang perlahan menghantam hatinya. "Kau akan pergi, bukan?" Suaranya lirih. Nawang Wulan tidak langsung menjawab. Ia menengadah ke langit. Dalam keheningan batinnya ia merasakan panggilan yang tak bisa diabaikan. Keseimbangan telah dipulihkan, tetapi segel antara langit dan bumi telah terbuka lebar saat ia melepaskan jurus terakhirnya. Jika ia tetap tinggal, celah itu tak akan benar-benar menutup. "Aku telah melampaui waktuku di bumi," ucapnya akhirnya. Jaka Tarub menggenggam tangannya. "Tetaplah, kita bisa membangun kembali desa ini. Kita bisa..." Kalimatnya terhenti. Karena Nawang Wulan tersenyum tipis, senyum yang indah sekaligus menyakitkan. Cinta bukan tentang menahan. Cinta adalah tentang menjaga, meski harus dari jauh. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Bukan hanya dari Jaka Tarub, tetapi juga dari dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak turun ke bumi, suaranya bergetar oleh emosi, bukan oleh tenaga dalam. Ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh wajah pria yang pernah memberinya kehidupan sederhana yang tak pernah ia rasakan di kahyangan. "Aku tidak menyesal," bisiknya. Langit mulai berpendar lembut, seolah membuka jalan pulang. Cahaya turun perlahan menyelimuti tubuhnya. Jaka Tarub ingin menahan, tetapi ia tahu, ia tak mungkin melawan takdir yang lebih besar dari dirinya. Dengan langkah ringan namun penuh makna, Nawang Wulan mundur perlahan. Tubuhnya mulai terselimuti cahaya keperakan. Angin berhembus lembut, membawa aroma padi dan tanah basah. Dalam hitungan detik, sosoknya terangkat perlahan menuju langit. Namun sebelum cahaya menutup sepenuhnya, ia menatap sekali lagi ke bumi, ke arah desa, ke arah Jaka Tarub. Lalu ia menghilang, meninggalkan keheningan yang tak lagi sama. Karena malam itu, bukan hanya seorang penjaga yang kembali ke langit, tetapi juga sepotong hati yang tertinggal di bumi. Waktu berlalu. Desa yang pernah porak-poranda perlahan bangkit kembali. Rumah-rumah diperbaiki, sawah kembali ditanami, anak-anak kembali berlari di pematang. Dari luar, kehidupan tampak kembali normal. Namun, ada sesuatu yang tak pernah benar-benar sama. Di setiap sudut desa, orang-orang berbisik tentang malam ketika langit terbelah dan cahaya turun seperti hujan bulan. Tentang sosok perempuan yang berdiri di antara kehancuran dan keselamatan. Tentang duel yang terasa lebih seperti akhir dunia daripada sekadar pertempuran. Tetapi cerita-cerita itu
tak pernah utuh. Sebagian orang mengaku hanya melihat cahaya. Sebagian lain mengingat bayangan hitam raksasa. Ada pula yang berkata semuanya hanya mimpi akibat ketakutan. Dan perlahan, detil demi detil memudar. Nama Dewi Nawang Wulan tetap disebut, namun kisahnya berubah. Yang tersisa hanyalah cerita tentang selendang yang dicuri, tentang bidadari yang tak bisa kembali ke langit karena kelalaian seorang pemuda, tentang cinta yang berakhir karena rahasia kecil. Tidak ada lagi cerita tentang pendekar sakti, tidak ada lagi kisah duel yang mengguncang semesta, tidak ada lagi kisah tentang raja yang menantang langit. Seolah-olah dunia sendiri sepakat untuk menyederhanakan kebenaran. Mengapa? Karena tidak semua generasi siap menerima kenyataan bahwa langit dan bumi pernah bertabrakan di atas tanah mereka. Tidak semua manusia mampu memahami bahwa keseimbangan dunia kadang dijaga oleh tangan yang tak terlihat. Di tepi desa, Jaka Tarub sering duduk memandang langit saat bulan purnama muncul. Ia tak lagi menangis, wajahnya lebih tenang, meski garis kerinduan tak pernah benar-benar hilang. Kadang, ketika angin malam berembus lembut dan sawah bergoyang seperti ombak hijau, ia merasa ada tatapan yang mengawasi dari kejauhan. Bukan dengan jarak, tetapi dengan penjagaan. Dan setiap kali bulan bersinar lebih terang dari biasanya, desa itu selalu terasa lebih damai. Legenda pun terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi, namun dalam bentuk yang lebih sederhana, lebih mudah diterima, lebih aman untuk dikenang. Namun jauh di atas sana, di antara cahaya yang tak pernah padam, Nawang Wulan tetap memandangi bumi yang pernah ia pijak. Ia tak lagi menyembunyikan kekuatannya, tetapi ia memilih menyembunyikan kisahnya. Karena kadang, yang paling hebat bukanlah yang tercatat dalam sejarah, melainkan yang bekerja dalam sunyi, menjaga tanpa dikenal. Dan mungkin, di setiap legenda yang terdengar sederhana, selalu ada kebenaran besar yang sengaja disamarkan oleh waktu. Legenda tentang Dewi Nawang Wulan mengajarkan kita satu hal penting. Tidak semua kekuatan harus diperlihatkan, dan tidak semua pengorbanan harus dikenang dengan gemuruh. Kadang, yang paling besar justru terjadi dalam diam. Ia turun bukan untuk dipuja, bukan untuk dicatat sebagai pahlawan, tetapi untuk menjaga keseimbangan, meski harus meninggalkan cinta yang ia pilih sendiri. Dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta bukan tentang memiliki selamanya, melainkan tentang merelakan demi kebaikan yang lebih luas. Bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi tentang menahan diri agar dunia tetap utuh. Jika kisah ini membuatmu merinding, tersentuh, atau bahkan memandang legenda Jawa dengan cara yang berbeda, jangan biarkan cerita seperti ini tenggelam oleh waktu. Dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe agar lebih banyak kisah Nusantara yang bisa kita ungkap bersama. Tulis di komentar, legenda Jawa akan selalu hidup. Karena setiap cerita lama mungkin menyimpan kebenaran yang belum sepenuhnya kita pahami.